Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisa soal 12.2. Poinnya yang pertama itu penjelasan tentang desain faktorial 2 pangkat K, pembahasan soal 12.2, yang ketiga kesimpulan. Masuk poin yang pertama, penjelasan tentang desain faktorial 2 pangkat K. Pengertian, desain faktorial 2K adalah metode perancangan eksperimen untuk menganalisis pengaruh beberapa faktor terhadap respon, di mana setiap faktor hanya memiliki dua level, misalnya rendah dan tinggi. Simbol K menunjukkan jumlah faktor yang diuji. Yang kedua, tujuan. Tujuan yang pertama itu mengidentifikasi efek utama masing-masing faktor terhadap respon. Yang kedua, menilai interaksi antar faktor untuk melihat bagaimana kombinasi faktor memengaruhi respon. Kelebihannya, menyediakan informasi lengkap tentang hubungan antara faktor dan respon, efisiensi untuk eksperimen dengan banyak faktor dibandingkan percobaan satu faktor pada satu waktu. Yang ketiga, membantu dalam optimasi proses, pengembangan produk, dan penelitian ilmiah. Keterbatasannya, yang pertama itu ada jumlah percobaan meningkat eksponensial dengan bertambahnya faktor 2K, 2 pangkat K percobaan untuk K faktor. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak sumber daya, waktu, dan biaya jika faktor banyak. Pembahasan soal 12.2. Soal 12.2, pertimbangkan percobaan pengisian botol pada soal 6.24. Misalkan persentase karbonasi A adalah variabel kebisingan. 2 sama dengan 1 dalam satuan terkode. A. Sesuaikan model respon dengan data ini. Apakah ada masalah desain yang kuat? Yang B. Temukan model rata-rata dan model varians atau POI. Yang C. Temukan serangkaian kondisi yang menghasilkan deviasi pengisian rata-rata sedekat mungkin dengan nol dengan varians yang ditransmisikan seminimal mungkin. Untuk penyelesaian soal A, pertimbangan percobaan pengisian botol pada soal 6.24, misalkan presentasi karbonasi A adalah variabel kebisingan A2 sama dengan 1 dalam satuan terkode. Yang pertama, memasukkan data ke Minitab, buka Minitab 19, pilih file, open worksheet, masukkan data faktor A, B, C, D, dan respon Y. Fitful Factorial Model atau ANOVA, menu Start, DOE, Factorial, Analysis Factorial Design, terus responnya ada pilih Y, tipsnya klik model, lalu pilih full semua main effect, dan 2-way, 3-way, 4-way interaction. Selanjutnya klik tombol graphs pada dialog centang residual vs fit normal probability plot residual vs order, lalu klik OK. Untuk faktor yang benar-benar mengaruhi deviasi pengisian adalah A, C, D, dan interaksi A kali C. Sedangkan A kali D tidak perlu dipertimbangkan dalam model. Interpretasi yang pertama ada A, C, dan D memiliki p-value sama dengan 0,00, sehingga ketiganya terpengaruh signifikan terhadap deviasi pengisian. D memiliki koefisien paling besar sehingga menjadi faktor yang paling dominan. Interaksi A kali C signifikan P sama dengan 0,003 menunjukkan kombinasi A dan C memengaruhi respon.
Interaksi A kali D tidak signifikan. P sama dengan 0,758, sehingga tidak memberi pengaruh berarti. Semua F, IV sama dengan 1. Tidak ada multikolinearitas dan model stabil. Untuk model sudah tepat, fit dan faktor-faktor kunci telah teridentifikasi dengan jelas. Interpretasi A, C, dan D memiliki p-value sama dengan 0,000, sehingga ketiganya berpengaruh signifikan terhadap deviasi pengisian. D memiliki koefisien paling besar sehingga menjadi faktor yang paling dominan. Interaksi A kali C signifikan P sama dengan 0,003, menunjukkan kombinasi A dan C memengaruhi respon. Interaksi A kali D tidak signifikan, P sama dengan 0,758, sehingga tidak memberi pengaruh berarti. Semua FIV sama dengan 1. Tidak ada multikolinearitas dan model stabil. Grafik Pareto menunjukkan besarnya pengaruh setiap faktor dalam model. Garis putus-putus merah adalah batas signifikan. A sama dengan 0,05. Interpretasi faktor yang melewati garis signifikasi adalah C, A, dan D, sehingga ketiganya merupakan faktor signifikan. Interaksi AC terlihat kecil namun masih memberikan kontribusi. Interaksi AD berada jauh di bawah batas signifikansi sehingga tidak signifikan. Faktor dominan dalam mengaruhi deviasi pengisian adalah C, A, dan D. Grafik ini digunakan untuk mengecek apakah residual mengikuti distribusi normal. Interpretasi titik residual mengikuti garis lurus dengan penyimpangan kecil, tidak terlihat outlier ekstrim atau pola lengkung. Faktor dominan dalam mengaruhi deviasi pengisian adalah C, A, dan D. Selanjutnya, grafik residual versus weighted value. Grafik ini mengecek apakah residual memiliki pola tertentu yang dapat menunjukkan masalah pada model. Interpretasi titik-titik residual tersebar acak di sekitar garis nol. Tidak ada pola berbentuk corong, kurva, atau struktur tertentu yang menunjukkan heteroskedastisitas. Sebaran residual merata di seluruh range nilai fitted. Tidak ada indikasi masalah heteroskedastisitas atau kesalahan spesifikasi model. Grafik histogram of residual. Grafik histogram digunakan untuk melihat apakah residual menyebar mendekati distribusi normal. Interpretasi bentuk histogram terlihat cukup simetris dan mendekati bentuk lonceng. Sebaran residual tidak menunjukkan skewness yang ekstrim. Residual mendekati distribusi normal sehingga asumsi model terpenuhi. Residual mendekati distribusi normal sehingga asumsi model terpenuhi. Kesimpulan soal A, jadi berdasarkan analisis menggunakan Minitab 19, model respon untuk percobaan pengisian botol dapat disesuaikan dengan baik. Hasil codet coefficients menunjukkan bahwa faktor-faktor utama memiliki pengaruh yang jelas terhadap respon, dengan arah dan besar efek yang dapat diinterpretasikan secara konsisten. Hasil ANOVA menegaskan bahwa model signifikan secara statistik dan tidak terdapat faktor penting yang terlewat. Keempat, grafik diagnostik, normal probability plot, histogram residual, residual versus weighted, dan residual versus order menunjukkan pola residual yang normal, acak, serta tidak menunjukkan pelanggaran asumsi model. Secara keseluruhan, tidak ditemukan masalah desain yang kuat, dan model yang diperoleh sudah layak digunakan untuk analisis lanjutan pada bagian B dan C. Penyelesaian soal B. Model rata-rata atau min model. Model rata-rata respon diperoleh dari nilai min pada output deskriptif statistik Minitab. Nilai rata-rata respon berbeda pada setiap kombinasi level faktor, menunjukkan bahwa perubahan faktor memengaruhi kecenderungan respon.
Pengaruh faktor tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada kombinasi level faktor lainnya. Secara keseluruhan, faktor C memberikan pengaruh paling dominan terhadap rata-rata respon, sedangkan faktor B dan D berpengaruh relatif lebih kecil. Model variance atau POE, model variance atau propagation of error atau POE ditentukan berdasarkan hasil regresi faktorial dan ANOVA tanpa melakukan analisis ulang di Minitab. Penentuan model variance dilakukan dengan mengamati koefisien terkode dan signifikasi faktor. Faktor dengan koefisien terbesar dan signifikan memberikan kontribusi paling dominan terhadap variasi respon. Sedangkan faktor yang tidak signifikan berpengaruh relatif kecil. Dengan demikian, model variance dapat disimpulkan secara kualitatif dari hasil regresi dan ANOVA yang telah diperoleh. Jadi berdasarkan hasil analisis menggunakan Minitab, model respon untuk percobaan pengisian botol dapat disesuaikan dengan baik. Hasil kode koefisien menunjukkan bahwa faktor-faktor utama memiliki pengaruh yang jelas terhadap percobaan pengisian botol. Penyelesaian soal C yaitu penentuan kondisi operasi optimum. Penentuan kondisi operasi optimum dilakukan dengan mengacu pada hasil model rata-rata dan model variance atau POE yang telah diperoleh sebelumnya. Kombinasi faktor dipilih dengan mempertimbangkan nilai min respon yang paling mendekati 0 serta kontribusi faktor terhadap variasi respon yang minimum. Dengan menggabungkan kedua pertimbangan tersebut, diperoleh kondisi operasi yang mampu menghasilkan proses pengisian yang paling stabil dan mendekati target sehingga direkomendasi. Jadi, kondisi optimum diperoleh dengan memilih kombinasi faktor yang menghasilkan rata-rata respon mendekati 0 dan varians minimum berdasarkan model min dan POE yang telah diperoleh. Terakhir, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil tugas 10, desain eksperimen faktorial terbukti efektif untuk menganalisis pengaruh faktor proses terhadap deviasi pengisian botol. Analisa menggunakan Minitab 19 memberikan pemahaman yang jelas mengenai faktor signifikan yang memengaruhi respons, baik dari sisi rata-rata maupun varians. Model respons, model rata-rata, dan model varians atau POE menunjukkan bahwa pendekatan statistik dapat digunakan untuk menentukan kondisi operasi yang lebih stabil dan mendekati target. Penentuan kondisi optimum dilakukan dengan mempertimbangkan kecepatan rata-rata dan minimisasi variasi, sehingga proses menjadi lebih robust. Secara keseluruhan, tugas ini memperkuat pemahaman konsep perencanaan, eksperimen, dan penerapannya dalam peningkatan kualitas proses. Jadi, sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.